Sesuatu yang sangat menarik tentang sebuah bukti-bukti historis tentang artefaktual masa lalu dengan pahatan yang sangat halus menandakan sebuah cita rasa peradaban tinggi, kehalusan budi dan kehalusan hati para pemahatnya. Ini diduga merupakan pedestal. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Sejarah dan peradaban lereng Gunung Penanggungan ini memang cukup tua ya. Dimulai dari era Mataram kuno Jawa Tengah. Rakai Mataram, Rakai Garuda Muka, Dia Balitung telah menetapkan prasasti Jedong 1 pada tahun 910. Jadi awal abad ke-10. Sampai kemudian pembangunan candi yang cukup megah dan besar-besaran era kerajaan Majapahit dengan angka tahun yang terdapat di Candi Yuda, Candi Merak, dan Candi Penanggungan ini berangka tahun 1511 Masehi. Sehingga sampai hampir pertengahan abad ke-16, eksistensi kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir masih memiliki kejayaannya. Seiring dengan perkembangan Islam di pantai utara Jawa, di gunung-gunung ini masih banyak jejak-jejak para pertapa terakhir ya. Nah, ini salah satu balok-balok batu candi yang menandakan di sini pada masanya ini terdapat sebuah jejak asrama para pertapa yang cukup megah. Jalan-jalan dipadatkan dengan batu bata kuno serta balok-balok batu candi. Kiri kanan ditanami dengan aneka bunga-bungahan seperti puring, andong, naga kusuma, bana, sruti, angsoka, angsana, dan banyak pohon-pohon yang berbunga indah lainnya. Beginilah penampakan dari puing-puing reruntuhan kuno yang saat ini itu yang tinggal sebuah gapura masuknya yang masih berdiri kokoh meskipun tidak seindah pada masa lalunya. Namun ini menjadi bukti historis ya akan kejayaan sebuah pertapaan dan akademi pada masa yang sangat lampau. Di sini juga kita akan mendapati beberapa fragmen yang ditengarai sebagai umpak batu atau penopang pilar-pilar kayu yang pada waktu itu tentu dominasi ya. Batu batanya cukup besar yang mencirikan sebuah batu bata kuno abad ke-11 Masehi. Selain itu ada cerat yoni ya. Ini cerat yoni. Yoni sendiri merupakan sebuah simbol vagina atau ibu ya, yang sangat berhubungan dengan lingga, artinya lingga yoni. Dari fragmen pecahan yoni inilah kita akan bisa mengidentifikasi bahwasanya gapura ini merupakan gapura masuk ke bangunan suci yang berciri agama Hindu Siwa. Tetapi saat ini kita sudah tidak mendapati lagi, melainkan hanya yang tersisa adalah gapura masuknya sebuah arsitektur kuno di Jawa Timur tentunya ya. Nah, di tengah gapura ini ada semacam ambang pitu atau disebut juga dorpel ya, ambang pintu. Ini ada lubangnya, ini artinya untuk meletakkan pilar kayu serta pintu yang tertutup dari kayu pada masa lalu. Nah, ini asrama para pertapa ini tentunya cukup megah pada masalahnya karena menyimpan memori ya, jejak bagaimana penetapan dalam prasasti Cunggrang yang tidak jauh dari sini tentang sebuah lokasi yang dinamakan Sanghyang Asrama Ipawitra dan Sanghyang Pancuran Ipawitra. Diduga kedua lokasi ini berada di area ini. Jika kita memasuki kebun ini atau hutan ini yang banyak tanaman kunci dan tanaman kunyit gitu ya,
serta beberapa pohon yang rebah, kita akan mendapati banyak sekali struktur batu bata kuno yang memanjang. Diduga ini adalah pagar keliling sebuah asrama dan bangunan suci yang ada di dalamnya pada masanya. Area ini cukup datar dan cukup luas, sekitar 3 hektar. Diduga ini merupakan sebuah kompleks asrama yang cukup megah dan cukup besar pada masanya. Jadi kita mencoba menelusuri ini tembok batu bata kuno yang sangat panjang sekali di antara rerimbunan semak belukar dan pepohonan. Panjang sekali dan jauh sekali. Bahkan di sana kita akan mendapati sesuatu yang sangat menarik tentang sebuah bukti-bukti historis tentang artefaktual masa lalu dengan pahatan yang sangat halus, menandakan sebuah cita rasa peradaban tinggi, kehalusan budi dan kehalusan hati para pemahatnya. Ini diduga merupakan padestal atau disebut juga Padmasana, tempat duduk arca yang berbentuk bunga teratai. Serta di pinggirnya ini juga ada beberapa pecahan Padmasana juga, serta batu umpak yang cukup besar. Artinya pada masanya ini tentu ada sebuah peradaban yang cukup megah, sebuah peradaban dan kebijaksanaan yang disimbolkan dengan bunga teratai yang mekar di tengah danau. Selain jalan-jalan yang dipadatkan dengan batu bata kuno ya, serta sebuah talut penahan tanah yang berseling-seling, juga ini ada batu alam yang dibuat berseling-seling, yaitu keelokan dan arsitektur serta nilai estetik pada masa kuno. Sebuah tembok batu bata kuno yang cukup megah pada masanya, namun saat ini tinggal puing-puingnya saja di antara reruntuhan dan semak belukar. Jika kita memasuki area kebun ini yang penuh dengan tanaman tales dan kunyit ini, kita akan juga mendapati sebuah jejak reruntuhan sebuah bangunan, entah bangunan istana, entah bangunan asrama para pertapa. Kondisinya cukup besar dan cukup luas, dan tinggal puing-puingnya saja yang sangat berserak dan bertumpuk. Diduga ini merupakan lantai-lantai asrama, atau disebut juga bagian bawah ya, batur kalau di Pulau Bali. Sedangkan kemudian di pilar-pilar kayunya ditopang dengan umpak-umpak batu, membentuk sebuah joglo ya, membentuk sebuah joglo atau bangunan kayu seperti pura-pura yang ada di Pulau Bali. Bahkan diduga diantaranya bangunan-bangunan itu bersusun-susun dengan atap terbuat ijuk enau atau sabut aren yang berwarna hitam, persis seperti pura-pura di Pulau Bali yang saat ini. Ini lokasi ini memang lokasi yang cukup keramat dan cukup penuh sejarah ya. Sebuah gundukan yang rata, yang sekelilingnya ini merupakan lembah dan jurang yang dipilih pada waktu itu ya. Sebuah tempat untuk memperdalam dharma, sebuah tempat akademi, sebuah pusat pertapaan yang cukup megah pada masanya. Semoga hal-hal seperti ini tetap lestari dan tetap memberikan edukasi serta motivasi bahwasanya masa lalu kita, leluhur kita hebat, dan kita harus meniru kehebatan itu sebagai kepercayaan diri bangsa dan negara ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.